Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu investor dan Mas Mbak. Perkenalkan, saya Fikri Fauzi di sini sebagai salah satu bagian dari startup We Are. Ya, seperti yang Bapak Ibu atau Mas Mbak bisa lihat semua di sini, ini merupakan adalah salam dari berbagai bahasa. Karena ini berkaitan juga dengan apa yang kita bahas, apa yang kami bahas, We Are bahas, berkaitan dengan individu atau orang-orang. Tidak hanya orang-orang berada di Inggris atau di Indonesia, tapi beragam di seluruh dunia ini pasti mengalami hal seperti itu. Hal yang sama. Mau itu dari Indonesia, mau itu dari India, atau mungkin dari Eropa sana, atau mungkin dari Afrika, atau mungkin dari Polinesia, dan segala macamnya. Eh, pasti juga mengalami hal yang sama seperti yang kita We Are ini hadapi gitu. Ingin kita mencari solusinya bersama-sama seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya ada di PPT Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di sini ada satu foto anjing yang berwarna hitam. Mengapa saya memberikan gambar demikian gitu? Sebenarnya apa sih yang representasi dari anjing hitam ini gitu? Baik, untuk lebih jelasnya mari kita lihat video ini dari YouTube ini. I had a black dog. His name was Depression. Whenever the black dog made an appearance, I felt empty and life just seemed to slow down. He could surprise me with a visit for no reason or occasion. The black dog made me look and feel older than my years. When the rest of the world seemed to be enjoying life, I could only see it through the black dog. Activities that usually brought me pleasure suddenly ceased to. He liked to ruin my appetite. He chewed up my memory and my ability to concentrate. Doing anything or going anywhere with the black dog required superhuman strength. At social occasions, he'd sniff out what confidence I had and chase it away. My biggest fear was being found out. I worried that people would judge me. Because of the shame and stigma of the black dog, I was constantly worried that I'd be found out. So I invested vast amounts of energy into covering him up. Keeping up an emotional lie is exhausting. Black dog could make me think and say negative things. He could make me irritable and difficult to be around. He would take my love and bury my intimacy. He loved nothing more than to wake me up with highly repetitive and negative thinking. He also liked to remind me how exhausted I was going to be the next day. Having a black dog in your life isn't so much about feeling a bit down, sad or blue. At its worst, it's about being devoid of feeling altogether. As I got older, the black dog got bigger and he started hanging around all the time. I'd chase him off with whatever I thought might send him running. But more often than not, he'd come out on top. Going down became easier than getting up again. So I became rather good at self-medication, which never really helped. Eventually, I felt totally isolated from everything and everyone. The black dog had finally succeeded in hijacking my life. When you lose all joy in life, you can begin to question what the point of it is. Thankfully, this was the time that I sought professional help. This was my first step towards recovery and a major turning point in my life. I learned that it doesn't matter who you are, the black dog affects millions and millions of people. It is an equal opportunity mongrel. I also learned that there was no silver bullet or magic pill. Medication can help some, and others might need a different approach altogether. I also learned that being emotionally genuine and authentic to those who are close to you can be an absolute game changer. Most importantly, I learnt not to be afraid of the black dog, and I taught him a few new tricks of my own. The more tired and stressed you are, the louder he barks. So it's important to learn how to quiet your mind. It's been clinically proven that regular exercise can be as effective for treating mild to moderate depression as antidepressants. So go for a walk or a run and leave the mutt behind. Keep a mood journal.
Getting your thoughts on paper can be cathartic and often insightful. Also, keep track of the things that you have to be grateful for. The most important thing to remember is that no matter how bad it gets, if you take the right steps, talk to the right people, Black Dog days can and will pass. I wouldn't say that I'm grateful for the Black Dog, but he's been an incredible teacher. He forced me to reevaluate and simplify my life. I learnt that rather than running away from my problems, it's better to embrace them. The Black Dog may always be part of my life, but he'll never be the beast that he was. We have an understanding. I've learnt through knowledge, patience, discipline and humour, the worst Black Dog can be made to heal. If you're in difficulty, never be afraid to ask for help. There is absolutely no shame in doing so. The only shame is missing out on life. Baik. Mungkin Bapak, Ibu, atau Mas Mbak sekalian sudah agak mendapatkan sedikit clue ya mengenai apa arti dari black dog atau anjing hitam yang saya tampilkan di PowerPoint saya kali ini. Kurang lebih gambarannya itu seperti Tom si kucing yang di sebelahnya ini nih. Agak sedih, kelihatannya tuh agak sedikit terpuruk, agak sedikit suram dan segalanya. Itu kurang lebih menggambarkan arti dari black dog yang tadi kita di video itu dibahas sebelumnya. Nah, apa sih black dog itu sebenarnya? Depresi. Black dog atau anjing hitam ini merupakan representasi dari yang namanya depresi. Karena ini merupakan sebuah istilah yang dalam hal psikologis di mana black dog ini sudah dikaitkan dengan yang namanya depresi. Lalu seperti dari kita ketahui sebelumnya dari video-videonya, depresi ini menyebabkan beberapa hal. Banyak hal tentunya. Pertama itu merasa hampa, hilang nafsu makan, mudah marah, mudah tersulut emosi, menghancurkan hubungan sosial, baik itu kepada teman atau mungkin kerabat atau mungkin keluarga sendiri. Lalu overthinking juga dan mudah terisolasi, merasa terisolasi juga dan banyak dampak yang diakibatkan oleh depresi ini. Dan depresi ini tentu ini tidak hanya dialami satu orang saja, ini melainkan hampir mungkin dialami oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Selama manusia itu selama manusia itu sadar akan kenyataan, sadar akan realita yang ada di sekitarnya, sadar bahwa dia itu eksis, sadar dia itu mempunyai kesadaran, ya dia ada kemungkinan untuk mengalami hal yang serupa. Life sucks. Banyak orang yang mengalami dan berpikir demikian. Maka jangan heran apabila saat-saat ini, abad-abad modern ini banyak kasus bunuh diri dan segala macamnya. Banyak kasus jumlah gangguan kesehatan mental yang meningkat karena stres, karena anxiety, karena bipolar, dan segala macamnya kesehatan yang gangguan dan segala macam gangguan yang mengganggu kesehatan mental. Dan mengapa demikian hal ini bisa terjadi gitu? Mengapa saat-saat ini yang terjadi? Kenapa nggak dulu-dulu aja gitu? Apakah karena suatu hal? Ini jawabannya. Modernitas. Tentu modernitas banyak hal yang kita peroleh dari abad-abad ini. Salah satunya tentu sosial media. Kita bisa terhubung antara satu dengan yang lainnya dengan cukup mudah. Dan juga kita bisa memposting apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka, dan sosial media juga mempertemukan kita dengan orang-orang baru, orang-orang yang sesuai dengan sefrekuensi dengan kita, orang-orang yang benar-benar memiliki kesamaan atau kemiripan kesukaan dengan kita. Tetapi tentu ini juga ada berdampak buruknya. Nah, tak hanya dari sosial media, arus informasi juga semakin cepat, semakin mudah didapat segala macam informasi, tak hanya dari lokal maupun di daerah-daerah tertentu, tapi internasional pun, bahkan di luar negeri pun informasi itu dapat masuk ke dalam otak kita gitu. Saking cepatnya dan saking padatnya arus informasi, karena kemudahan yang diterimanya itu loh. Ini juga agak sedikit nyambung dengan yang tadi sosial media sebelumnya.
Lalu ada juga yang namanya AI dan artificial intelligence atau mungkin robot-robot dan segala macam yang kemungkinan apabila manusia tidak berinovasi atau berusaha lebih keras, maka pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dipegang oleh manusia akan digantikan oleh robot karena dinilai manusia itu sudah banyak maunya atau mungkin tidak kompeten lagi dan sudah malas gitu dan segala macamnya karena terlena oleh zaman. Maka jangan heran apabila nanti yang namanya pekerjaan itu hanya digeluti oleh robot-robot saja atau hanya mesin-mesin saja yang digelutinya. Tidak ada manusia sama sekali yang bekerja ketika melakukan sesuatu. Bisa jadi ketika kita makan di restoran, kita hanya menjumpai robot saja, tidak dengan chef atau mungkin koki pelayan dan segala macamnya. Kita hanya berinteraksi dengan robot saja. Atau mungkin ketika kita berbelanja di suatu mall gitu, kita langsung saja bertemu dengan bukan dengan penjaga toko manusia, tapi penjaga toko yang berupa robot begitu saja gitu. Itu salah satu contohnya. Jadi pekerjaan itu bisa saja digantikan oleh robot dan segala macamnya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya selain modalitas itu, selain 3 hal yang kelebihan yang tadi juga, pasti ada dampak negatifnya. Dampak negatif yang pertama itu tuntutan pekerjaan yang sungguh berat sekali. Banyak orang-orang yang karena pekerjaan itu menjadi mengganggu kesehatan mental mereka seperti menyebabkan anxiety atau mungkin gara-gara rasa gelisah mungkin atau mungkin rasa stres karena tertekan atas beban pekerjaan atau mungkin tekanan dari atasan atau mungkin iri dan dengki atau perasaan gelisah karena melihat kesuksesan orang lain dan segala macamnya. Itu membuat diri seseorang itu menjadi tidak karuan, apalagi keadaan mentalnya gitu. Keadaan mental itu benar-benar mempengaruhi bagaimana keadaan fisiknya gitu secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya mentalnya tidak sehat, bisa jadi fisiknya juga akan mempengaruhi fisiknya juga, menjadi sakit-sakitan dan segala macamnya. Nah, selain dari itu karena beban dan tuntutan yang tadi begitu berat dan besarnya, tuntutan pekerjaan yang tadi sebelumnya, ini juga kadang-kadang menyebabkan depresi dan stres dan banyak halnya, gangguan-gangguan mental yang saya tadi sebutkan, misalnya anxiety dan stres segala macamnya, ini mempengaruhi individu itu sendiri. Kadang-kadang kita kan merasakan overthinking dan segala macamnya. Nah, lalu ini hal yang paling buruk yang kita hadapi, dan ini masalah yang kita hadapi bersama saat ini. Bunuh diri. Setelah seseorang itu sudah merasa lelah, dan setelah seseorang itu sudah ditimpa stres dan depresi yang begitu berat-beratnya sampai tidak bisa dihalangi lagi, mungkin lama-kelamaan itu akan memunculkan suatu pemikiran untuk bunuh diri dan segala macamnya. Ini berbahaya, karena mengakhiri kehidupan seseorang itu bukanlah hal yang indah gitu. Apalagi ini dilakukan dengan keinginan sendiri gitu, karena mungkin bisa jadi karena dia itu sudah terlalu merasa lelah, tidak ada support system yang membantu dia untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada ketika masa-masa sulitnya, lalu tidak ada pengalih perhatian dia, atau mungkin dia terlalu stres dan segala macamnya, atau mungkin dia terlalu bingung dan segala macam, atau mungkin dia kehilangan makna akan kehidupannya, bisa jadi. Itu yang banyak hal yang menyebabkan seseorang itu mulai berpikir untuk bunuh diri. Banyak seperti yang tertera di ini, banyak sekali pikiran-pikiran atau mungkin depresi, overthinking, money, future, past, dan segala macam yang dipikirkan oleh seseorang itu yang terkena overthinking. We are di sini bertujuan membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. We are bergerak membantu menyuarakan pentingnya kesehatan mental dan berupaya membantu seseorang keluar dari jurang keputusasaan supaya orang-orang bisa tetap bekerja dan mencari inspirasi dan membuat suatu karya yang baru dan terus hidup supaya mencari hidup dengan bermakna tentunya. Di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat infografis mengenai banyaknya orang, 800.000 orang, bayangkan, meninggal dunia per tahunnya di Indonesia, bukan di Indonesia ya, 800.000 itu di seluruh dunia. Jadi ini bukanlah masalah lokal, tapi ini masalah internasional. Seluruh dunia mengalami hal demikian.
Indonesia pun tak luput dari permasalahan ini. 20 juta orang berhasil selamat dari percobaan bunuh diri. Setiap 40 detik terdapat satu nyawa yang hilang karena bunuh diri. Lalu yang meninggal 3 kali lebih banyak jumlah pria daripada perempuan karena bunuh diri. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi bunuh diri itu banyak sekali. Tidak disebabkan oleh faktor tunggal. Selalu ada faktor biologis atau psikologis atau dan sosialnya gitu yang mempengaruhi kondisi mental seseorang tersebut gitu. Atau mungkin ada suatu individu itu merasa tidak bahagia gitu, merasa tidak patut lagi untuk melanjutkan kehidupannya seperti itu. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana sih di Indonesia gitu? Apakah di Indonesia pun sama? Berapa banyak sebenarnya orang-orang Indonesia yang mengalami hal demikian gitu? Apalagi ketika masa pandemi seperti ini gitu. Seperti yang kita ketahui, data ini diambil dari worldmatters.info. Populasi dunia ada sekitar 8 miliar jiwa. Tentu ini bukan angka yang kecil, ini angka yang sangat besar. Angka ini akan terus bertambah secara eksponensial, mengingat angka ekspektasi hidup di zaman modern ini sudah meningkat dibandingkan abad-abad sebelumnya, dan teknologi juga membantu orang-orang untuk hidup hingga masa tua nanti. Maka jangan heran apabila nanti ketika beberapa tahun ke depan, angka ini akan meningkat 2 kali lipat atau mungkin 3 kali lipat dari yang sekarang karena bernaik secara eksponensial. Seperti yang Bapak Ibu bisa saksikan sekalian, di sini kita bisa melihat kalau ada beberapa negara, ada 5 negara saya ambil, 5 negara dengan populasi terbanyak. Tentu yang pertama dipegang oleh China dengan 1,5 billion atau 1,5 miliar jiwa. Yang kedua India dengan 1,4 jiwa, 1,4 miliar jiwa. Yang ketiga ada AS, Amerika Serikat dengan 330 juta jiwa, dan Indonesia pada peringkat keempat 277 juta jiwa, dan yang terakhir pada peringkat kelima Pakistan 226 juta jiwa. Dan masih banyak sekali di bawah-bawahnya, saya hanya mengambil 5 negara paling banyak penduduknya. Tapi mari kita berfokus pada Indonesia terlebih dahulu. Seperti yang kita tanyakan sebelumnya, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia sendiri ada 463.264 jiwa. Apalagi di masa pandemi ini gitu. Seperti yang Bapak Ibu Mas Mbak bisa lihat pada infografis yang ini, 5 bulan pandemi COVID-19 di Indonesia itu sekitar 64% itu mengalami gangguan psikologis atau gangguan mental, kesehatan mental. 71% itu didominasi oleh perempuan dan sisanya itu 29% adalah pria. Apa saja gangguannya? Yaitu 65% rasa cemas, depresi, dan trauma 75%, dan psikologis ini ditemui pada rentang usia 17 sampai 29 tahun dan lebih dari 60 tahun. Di sini kita bisa lihat bahwasanya usia remaja sampai dewasa muda itu paling banyak gitu, paling mendominasi dibanding usia-usia yang lain gitu. Kita bisa membayangkan apabila generasi remaja atau mungkin dewasa muda ini apabila seluruhnya ternyata terkendala masalah psikologis, bagaimana dengan Indonesia ke depannya gitu? Apakah Indonesia akan baik-baik saja atau mungkin hal ini menjadi sebuah masalah baru yang harus kita perhatikan secara bersama? Apabila kita tidak kehilangan penerus-penerus bangsa, ya lalu bagaimana bangsa ini akan terus berjalan kalau misalnya hampir komponen-komponen yang Indonesia itu tak acuh gitu, tidak peduli sama sekali dengan yang namanya kesehatan mental. Sementara ini merupakan masalah utama kita. Dan gangguan kesehatan mental ini diderita hampir pada usia 17-29 tahun. Di mana angka itu merupakan calon generasi-generasi emas, calon generasi-generasi yang nanti akan menjadi produktif. Seperti itu. Lalu bagaimana kami, menengahkan diri dalam permasalahan seperti ini? Seperti yang kita tahu tadi ada 277 juta jiwa di Indonesia,
Lalu bagaimana kita menghadapi permasalahan ini, WR menghadapi permasalahan ini? Kurang lebih 50.000 plus 50.000 lebih orang merasakan gangguan kesehatan mental di Indonesia ya. Mereka itu pasti memerlukan teman berbicara atau mungkin ingin mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan gitu. Tapi mereka tidak bisa, tapi mereka itu keterbatasan atau mungkin gara-gara mereka terlalu malu untuk menggambarkan masalahnya atau mungkin mereka tidak punya teman bicara atau mungkin mereka kesulitan untuk mencari jawabannya. Itu beragam hal, beragam alasan. Setiap orang tidak sama memiliki alasan yang berbeda-beda untuk menghadapi permasalahan gangguan kesehatan mental ini. Karena setiap orang berbeda itu, maka setiap orang juga perlu penanganan dan Eee, bagaimana orang tersebut menghadapi kesehatan mental ini gitu. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Tapi orang yang berhasil adalah orang yang beruntung karena mereka bisa mempunyai teman bicara dan segala macam. Tapi yang kita khawatirkan ini adalah orang yang tidak beruntung. Bagaimana jika dia tidak mempunyai teman bicara atau dia kesulitan dalam mencari jawaban gitu. Maka dari situ di sini We Are hadir. We Are hadir melalui jasa konsultasinya. Di sini kami melalui jasa konsultasi, kami ingin membantu teman-teman yang sedang merasakan gangguan kesehatan mentalnya, terutama para remaja atau mungkin dewasa muda yang tengah-tengah benar-benar eh, eh, merasakan gitu penatnya kehidupan atau mungkin rasa meaningless akan kehidupan seperti itu atau mungkin sedang ditimpa stres, anxiety, depresi dan segala macamnya karena faktor pekerjaan atau mungkin pendidikan, edukasi dan segala macamnya atau mungkin dari keluarga. Dari masalah manapun itu kami ingin membantu orang-orang tersebut melalui WR ini, jasa konsultasi ini. Bagaimana WR ini bekerja? Bagaimana kami ini bekerja? Kami di sini akan membagikan beberapa bagian di mana ini akan menyangkut job desk dari karyawan-karyawan kami. Yang pertama konten kreator, di mana konten kreator ini akan memberikan ide atau rancangan konten yang nantinya akan dituliskan kepada verifikator. Nanti dari verifikator ini akan memverifikasi apakah benar ide yang diterima dari verifikator ini sesuai nggak dengan kebenaran yang ada di dunia nyata gitu. Takutnya nanti ada misinfo atau mungkin kesalahan dalam segi ininya. Dari verifikator ini bekerja sama dengan psikolog, di mana psikolog ini merupakan ahli dalam bidangnya, akan bekerja sama dengan verifikator untuk memastikan kebenaran dari ide yang dirancang konten kreator tersebut gitu. Ketika itu sudah mendapatkan koreksi, sudah mendapatkan ternyata itu semua sudah benar, maka hasil dari verifikasi tadi, konten verifikasi tadi dan rancangannya itu akan dilanjutkan kepada bagian editor. Di bagian editor ini akan membuat konten sesuai dengan rancangan yang telah disetujui verifikator, yang mana rancangan ini sudah dibuat oleh konten kreator sebelumnya dan sudah diverifikasi oleh verifikator bersama dengan psikolog handal kita. Selanjutnya, dari editor ini akan menyerahkan hasil-hasil editing dan hasil kontennya itu untuk segera diposting di media publikasi WR melalui bagian humas. Lalu yang jadi pertanyaan, kira-kira WR itu media publikasi WR itu mencakup apa aja sih sebenarnya? Media publikasi WR itu mencakup banyak sekali karena kita hidup di zaman modern, hidup di zaman IoT, Internet of Things, kita tentu banyak media sosial yang kita pakai untuk menjamah saudara-saudara kita yang sedang terkena gangguan kesehatan mental atau mungkin mengalami masalah psikologis untuk kita bantu bersama untuk keluar dari masalahnya tersebut. Yang pertama tentu Facebook di sini merupakan salah satu platform kita yang kita akan mempublikasikannya di sini. Ada Instagram juga, ada Telegram juga, ada YouTube, ada LinkedIn, ada TikTok, ada Twitter, ada website WR sendiri. Lalu sebenarnya kita ingin memposting apa sih sebenarnya sih? Kita ini ingin memposting konten dari konten kreator sebelumnya.
di mana konten kreator ini akan menjadikan konten-konten tentang pentingnya kesehatan mental dan bagaimana cara kita membantu orang-orang yang terkena kesehatan mental, gangguan kesehatan mental tersebut gitu. Terus bagaimana juga tips and trick untuk menjalani kehidupan dan segala macamnya, life support, life system dan segala macamnya. Bagaimana sih kita harus menghadapi permasalahan-permasalahan itu dengan bijak dan segala macamnya. Pokoknya dari WR ini, melalui media publikasi WR ini, teman-teman, saudara-saudara kita pasti diajarkan untuk lebih peka, lebih sadar, lebih perhatian lagi terhadap pentingnya kesehatan mental. Selanjutnya di sini ada bagan di mana beberapa bagan simpelnya seperti yang sebutkan sebelumnya, we are care you, mempublikasi pada media digital, yaitu media sosial seperti saya sebutkan sebelumnya, ada Facebook, Instagram, LinkedIn, Telegram, YouTube, Twitter, dan TikTok. Selanjutnya ada website WR sendiri. Lalu WR ini akan menjualkan produk jasa, yaitu konsultasi atau pengembangan diri atau konten berkala di media publikasi WR. Lalu target yang kita incar itu siapa aja sih? Sebenarnya seluruh umur kita bisa mendapatkan pelayanan kita, terutama pada kalangan muda, orang dewasa muda, atau orang dewasa atau orang dewasa muda, atau mungkin remaja-remaja, atau orang yang sedang dalam masalah gangguan kesehatan mental dan butuh bantuan, atau mungkin orang yang ingin mengetahui seluk-beluk tentang dirinya sendiri, bagaimana dianya ini, terus bagaimana sifatnya dan segala macamnya. Terus para pelajar yang ingin mempelajari psikologi manusia atau mungkin sifat-sifat dan manusia itu sendiri gitu. Funding. Lalu bagaimana sih pendanaan kita, pendanaan WR itu sendiri? Untuk pendanaan WR ini kita ada beberapa hal. Yang pertama itu gaji karyawan sekitar 50 juta. Dengan tadi total ada yang editor, dengan bagian itu ada yang editing, ada yang bagian content creator, ada yang bagian verifikator dan psikolog dan humas. Kita total sekitar 50 juta 600 ribu. Selanjutnya untuk ke operasional ke rumah tanggaan ini ada menyangkut tentang biaya listrik, biaya dan segala macamnya, atau mungkin biaya internet dan segala macamnya, sekitar 1.600.000, dan biaya untuk kebutuhan tempat kerja itu sekitar 250.000. Di mana tempat kerja ini karena kita dilaksanakan secara online, maka kita dilaksanakan secara daring juga, nanti mungkin ada sedikit kita meet juga di offline, tapi untuk saat ini kita akan dilakukan secara online terlebih dahulu, di mana ini akan dilakukan secara Zoom Meet dengan untuk 1 bulannya untuk mendapatkan yang premium Zoom sekitar 250.000 dengan total dari ketiga biaya yang tadi saya sebutkan sebelumnya sekitar 52.450.000 untuk 1 bulannya. Lalu untuk 1 tahunnya kita tinggal kalikan 12, maka total biaya untuk 1 tahun adalah 629.400.000. Oke, ini mungkin jadi pertanyaan juga ya buat Bapak Ibu dan Mas Mbak yang ingin berinvestasi di kita. Apakah investasi di WR ini adalah suatu hal yang worth it, menguntungkan, akankah mendapatkan profit dan segala macamnya? Saya akan jelaskan untuk kedepannya supaya Bapak Ibu dan Mas Mbak sekalian mungkin bisa berpikir ulang gitu, mungkin bisa tertarik dengan investasi di kita ini. Seperti untuk mengawali bagaimana kita worth atau tidaknya, kita awali dengan BEP-nya kita. Break even point, di mana ini merupakan poin di mana setelah kita melewati poin ini, kita akan mendapatkan keuntungan, mulai mendapatkan profitnya. Seperti itu. Seperti yang kita tahu tadi sebelumnya, bahwasanya untuk jasa biaya tetapnya sekitar 52.200.000 untuk 1 bulan ya ini. Selanjutnya untuk yang ininya, untuk harga jual per unitnya itu sekitar 300.000 dengan biaya variable unit itu 250.000. Maka kita masukkan ininya sekitar 1.440 unit jasa terjual untuk supaya kita keluar dari supaya setelah 1.044 unit jasa terjual itu kita akan mendapatkan profit. Tapi untuk dalam rupiahnya kita tinggal mengalihkan BEP unit yang tadi sebelumnya 1.444 dikalikan dengan harga jual unit jasa kita atau 300.000. Jadi kalau ditotalkan sekitar 313.200.000
untuk kita keluar dari supaya mendapatkan hasil yang profitnya gitu setelahnya. Ini merupakan prediksi pertumbuhan, di mana yang kiri ini merupakan target pertumbuhan dan yang kanan ini merupakan pertumbuhan kitanya, perkiraan pertumbuhan pendapatannya seperti itu. Pada tahun 4123, tahun awal, kita akan memprediksi sekitar 5.000 follower untuk satu media dengan 200 like pada salah satu medianya. Dan untuk yang pengguna jasa konsultasi kita itu kurang lebih sekitar 100 orang. Dan selanjutnya disusul tahun kedua itu 4.500 dengan like-nya itu 700 itu pada salah satu media. Dengan yang menggunakan jasa konsultasi 300 orang. Dan selanjutnya 3, 4, 5 itu seperti Bapak Ibu bisa lihat semuanya. Dan saya akan membacakan yang pada tahun kelima. Dengan follower itu mencapai 900.000 totalnya. Dan like itu mencapai 5.000 pada salah 3 media WR. Serta pengguna jasa konsultasi sekitar 8.500 orang. Nah, menimbang hal-hal yang sebelumnya di tabel kiri, kita masuk ke tabel kanan, di mana ini merupakan perkiraan pertumbuhan untuk pendapatan kita. Kita tadi seperti yang saya singgung sebelumnya, bahwasanya kita tidak hanya mengandalkan jasa konsultasi, tapi kita juga akan memposting konten secara berkala, terutama melalui YouTube, kanal YouTube. Karenanya, untuk ininya pasti kita akan mendapatkan sebuah profit dari YouTube itu sendiri. Sekitar untuk ininya bergantung bagaimana perkembangan channel itu sendiri gitu. Semakin besar channelnya, maka semakin besar profit yang akan kita dapatkan. Pertama, untuk tahun pertama itu kita akan mendapatkan pendapatan dari jasa konsultasi dan pendapatan YouTube sampai tahun kelima. Cuman yang menjadi pembedanya itu pada tahun pertama itu kita patok 250.000 karena ini sebagai harga promosi kita sekitar 250.000 sebelum kita masuk ke harga normal kita sekitar 300.000. 250.000 untuk jasa konsultasi dan kita perkirakan ada sekitar 100 orang yang menggunakan jasa kita, ditambah pendapatan YouTube itu 500.000 dan dikali untuk 12 tahun. 12 bulan, mohon maaf. Jadi kurang lebih pendapatannya itu selama 1 tahun itu sekitar 31 juta. Saja untuk tahun kedua itu kita perkirakan juga kita sudah naikkan juga asalnya 250 untuk harga promosi kita sudah masuk ke harga normal untuk tahun kedua yaitu sekitar 300.000 dan dikalikan 300 orang kurang lebih akan menggunakan jasa konsultasi kita dan pendapatan dari YouTube juga akan naik sekitar 800.000 dan dikalikan 12 juga untuk 1 tahun sekitar. Jadi untuk pendapatan setahun pada tahun kedua adalah 99.600.000 dan berlanjut sampai ke tahun kelima di mana ini kita pasang harga karena kita sudah mendapatkan banyak pelanggan juga, otomatis kita memerlukan banyak tenaga ahli juga untuk bekerja di WR ini sendiri. Jadi kita akan menaikkan sedikit untuk jasa konsultasinya sekitar 350.000 sampai 400.000, tapi kita ambil dulu 350.000 dengan kita patok sekitar 8.500 orang yang akan memakai jasa kita dan 10 juta untuk pendapatan di YouTube kita. Karena kita berpikir bahwasanya YouTube kita sudah akan mendapatkan subscriber yang banyak, sudah mendapatkan viewers yang banyak, sehingga mendapatkan channel juga sudah berkembang dan mendapatkan pendapatan yang besar juga. Jadi kalau misalnya kita jumlahkan pendapatan untuk 1 tahun itu sekitar pada tahun kelima itu 3.096 juta. Karena kita tahu tadi sebelumnya bahwasanya BEP kita untuk menyentuh BEP itu kita perlu menjual sekitar 1.444 unit dengan total pendapatan itu 312 juta. Dan kita tahu sebelumnya kalau misalnya untuk mencapai 420 juta melebihi 313 juta 200.000 ini ada pada tahun ketiga di mana pendapatannya sekitar 424 juta 600.000. Di mana kalau kita hitung juga ini di tabel di bawah ini merupakan tabel di mana ini bagaimana pendapatan berkala gitu. Tadi pada tahun pertama itu sekitar 3 juta, 31 juta pada tahun pertama, tahun kedua itu 99 juta dan seterusnya sampai tahun kelima 3.056 juta. Apabila kita totalkan secara berkala jadi tahun pertama terus pada tahun kedua, jumlah tahun kedua ditambah jumlah tahun pertama dan selanjutnya sampai ke tahun kelima. Kita bisa lihat total pendapatan kotor yang kita dapatkan itu sekitar 4.500.000.000 kalau saya bulatkan ya. 450 juta kalau saya bulatkan.
Sehingga untuk biaya total investasi itu apabila kita ingin mendapatkan profit, kita itu dibutuhkan sekitar untuk 3 tahun ya, 629 juta itu untuk biaya operasional kita selama 1 tahun dikalikan dengan 3, sehingga untuk biaya investasinya itu adalah sekitar 1.880.200.000. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama tuntaskan permasalahan ini. Apabila ada yang Bapak Ibu suka atau mungkin ada yang ingin tanyakan, bisa langsung bertanya di kolom chat ini atau mungkin di chat YouTube dan segala macamnya. Kami akan menjawabnya segeranya dan semoga kita bisa bekerja sama dan bisa memberantas, kita tuntaskan, mencari solusi bersama terkait permasalahan kesehatan mental ini melalui bersama We Are.